Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk mengidentifikasi diri kita dengan sosok tertentu, ya. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana identifikasi ini juga tidak hanya di dalam hal-hal yang bersifat pertumbuhan pribadi, ya, karakter, tetapi juga terutama di dalam rohani. Contoh yang paling jelas kita dengarkan di dalam bacaan hari ini, kisah tentang Timotius, ya. Dalam surat kedua Rasul Paulus tadi kepada Timotius diskisahkan bagaimana Timotius itu dibesarkan di dalam kehidupan rohani yang sangat baik, ya. Bagaimana neneknya Lois, ibunya Eunike itu sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, dan itu juga turun kepada Timotius. Dengan kata lain, kita bisa melihat kembali bagaimana keluarga kita, terutama diri kita, itu di satu sisi dipengaruhi, iman kita dipengaruhi oleh keluarga, tetapi di sisi lain kita juga ikut mempengaruhi keluarga kita. Bagaimana kita bisa memberikan teladan-teladan baik. Contohnya tadi dari Timotius, seorang yang dibesarkan di dalam keluarga yang sangat atau memiliki kehidupan rohani yang bagus sekali, yang luar biasa. Dan juga kalau kita dengar dari bacaan Injil, bagaimana murid-murid diutus oleh Tuhan untuk menjadi pekerja pewarta Injil. Mereka diutus setelah mereka belajar dari Yesus dan meniru apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka menyembuhkan orang sakit, mewartakan kabar sukacita, dan itu mereka lakukan dengan setia, dengan tekun, dengan tulus. Maka kalau kesempatan ini kita bersama-sama sebagai sebuah komunitas kerahiman ilahi, kita memiliki devosi kepada Allah yang Maha Rahim. Harapannya juga kita meneladan, meniru, ya, kerahiman Tuhan, memiliki rasa empati. Karena dari meniru ini kemudian salah satu yang bisa kita miliki adalah dari kerahiman itu adalah semangat berempati. Kita tidak akan sungguh-sungguh bisa sampai kepada pengalaman akan kerahiman Tuhan kalau kita tidak pertama-tama dapat memiliki rasa empati yang dalam. Seperti apa empati itu? Dia adalah suatu kemampuan untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bisa merasakan bagaimana berada di posisi orang lain. Istilahnya itu berada atau memakai sepatu, ya, yang dipakai oleh orang lain, ya, istilahnya seperti itu, ya. Sungguh-sungguh merasakan kalau saya di posisi seperti dia itu seperti apa, ya, itulah empati. Dan Allah sendiri mengalami rasa empati yang luar biasa. Ia yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Besar, ya, mengalami sendiri bagaimana menjadi seorang manusia, lahir di dalam kandang domba, bahkan mengalami penderitaan, mengalami sengsara, wafat di kayu salib. Pengalaman yang sangat menghinakan untuk manusia dialami oleh Tuhan sendiri. Rasa empati yang tidak hanya terasa tetapi sungguh-sungguh dijalani. Dan itulah, ya, ketika kita merenungkan tentang kerahiman Tuhan, kita selalu diajak untuk merenungkan bagaimana Allah mengalami sengsara dan wafat untuk kita. Karena persis di situ kita bisa melihat rasa empati terdalam Tuhan untuk kita. Kita bisa melihat cinta Tuhan yang sungguh besar untuk kita, pengorbanan Tuhan yang sungguh besar untuk kita. Dan itu sendiri dialami juga oleh Santa Faustina. Dia sungguh-sungguh berusaha untuk
meneladan Tuhan Yesus, dan bahkan dia meminta satu rahmat khusus ya, kepada Tuhan, yaitu kemampuan untuk memiliki rasa belas kasih, rasa compassion, ketika bisa mengalami seperti yang orang lain alami, bisa memahami apa yang dialami oleh orang lain. Dan saking begitu kuatnya devosi Santa Faustina ini, ya, dia menerima rahmat yang luar biasa. Dia tidak mati di salib jelas, tetapi dia wafat di usia seperti Tuhan Yesus. Dia wafat di usia 33 tahun. Salah satu bentuk bagaimana dia meneladani Tuhan dan dia memperoleh rahmat itu. Kiranya di tahun ini juga kita boleh sedikit demi sedikit belajar untuk bisa meneladani kerahiman Tuhan, terutama di dalam mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, menempatkan posisi kita ya di dalam situasi orang lain, sehingga kita tidak dengan mudah menghakimi. Orang seringkali menghakimi itu karena dia melihat dari ukuran dia untuk melihat orang lain. Tetapi ketika kita belajar untuk memahami, mengerti orang lain, dari situ kita pelan-pelan bisa keluar dari rasa penghakiman yang cenderung kadang-kadang merasuki atau mempengaruhi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.